Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Majid Aditama, dari kelas SI20C, Prodi Sistem Informatika, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skema komputer sebagai tugas 4 arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pertama, skema komputer. Skema komputer bisa dilihat seperti di layar. Pertama, data input yang kita masukkan akan masuk ke proses CPU. Nah, di CPU ini ada 3 komponen, yaitu adalah unit pengendali atau controller, unit storage primer, dan ALU atau arithmetic and logic unit. Lalu setelah data diproses di CPU akan berubah menjadi informasi output, dan juga dari unit penyimpanan primer akan disimpan ke unit penyimpanan sekunder. Nah, dalam skema komputer ini saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, ada CPU. CPU adalah yang mengendalikan semua unit sistem komputer yang lain dengan mengubah input menjadi output. Nah, dalam CPU ini ada 3 komponen seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama adalah primary storage atau penyimpanan primer, berisi data yang sedang diolah dan diprogram. Kedua, ada control unit atau unit pengendali, membuat semua unit bekerja sebagai satu sistem. Dan ketiga, ada arithmetic and logical unit atau disingkat ALU, yaitu tempat berlangsungan operasi perhitungan matematika dan logika. Yang kedua, ada unit input, yaitu adalah unit yang sebagai unit yang memasukkan data dalam primary storage atau dalam proses CPU. Yang ketiga, ada secondary storage atau penyimpanan sekunder, yaitu menyediakan tempat untuk menyimpan program dan data saat tidak digunakan. Dan terakhir, sebagai hasil dari pemrosesan CPU, yaitu adalah output atau unit output yang mencatat hasil pengolahan dari data yang sudah diolah di CPU. Dalam skema komputer juga ada 3 komponen. Yang pertama I/O atau sebagai pemroses dalam CPU. Yang kedua ada input device, dan yang terakhir ada output device. Untuk struktur I/O sendiri, dalam memulai pengoperasian I/O, device driver meload register yang tepat melalui device controller. Kemudian device controller memeriksa isi dari register tersebut untuk menentukan jenis aksi apa yang harus dilakukan. Controller mulai mentransfer data dari peralahan ke buffer lokal. Ketika setelah mentransfer, controller akan memberitahukan kepada device driver bahwa pekerjaan telah selesai melalui interrupt. Device driver kemudian mengembalikan pengontrolan ke sistem operasi atau mengirimkan informasi status. Dalam I/O atau dalam struktur I/O ada 2 macam tindakan, yaitu yang pertama, setelah proses I/O dimulai, pengendali atau controller akan kembali ke user program saat proses I/O selesai atau sinkronus. Instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Dalam proses itu akan terjadi sebuah wait loop atau proses proses untuk menunggu akses berikutnya. Paling banyak satu proses I/O yang berjalan dalam satu waktu. Yang kedua, ada I/O, interrupt, sistem interrupt, yaitu adalah ketika setelah proses I/O dimulai, controller akan kembali ke user program tanpa menunggu proses I/O selesai atau asinkronus. Sistem call permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai I/O selesai. Device status table mengandung data memasukkan setiap I/O device yang menjelaskan tipe, alamat, dan keadaannya. Sistem operasi akan memeriksa I/O device untuk mengetahui keadaan device dan mengubah table untuk memasukkan interrupt. Jika I/O device mengirimkan atau mengambil data dari memori, hal ini dikenal dengan akses Direct Memory Access atau DMA. Selanjutnya ada perangkat kelas I/O. Perangkat kelas I/O dibagi 2, yaitu pertama seperti penyimpanan di step, perangkat penyimpanan, kedua perangkat transmisi, dan perangkat antarmuka. Tiga perangkat tersebut akan dikendalikan oleh instruksi I/O, dan alamat-alamat yang dimiliki oleh perangkat akan digunakan oleh Direct I/O Instruction dan Memory Mapped I/O. Lalu ada perangkat I/O secara sistem atau data.
Nah, dalam perangkat ini ada dua kategori, yaitu perangkat blok atau block device dan perangkat karakter. Yang pertama, perangkat blok adalah proses penyimpanan informasi dalam sebuah blok yang ukurannya tertentu atau terbatas dan memiliki alamat masing-masing. Dan umumnya perangkat blok berukuran antara 512 bytes sampai 32.768 bytes. Yang kedua, ada perangkat karakter. Perangkat karakter mengirim atau menerima sebarisan karakter tanpa menghiraukan struktur blok. Tipe ini tidak memiliki alamat dan tidak memiliki kemampuan mencari atau seeker. Printer dan antarmuka jaringan merupakan contoh perangkat jenis ini. Yang ketiga, ada controller. Unit I/O mengandung komponen mekanis dan elektronis. Komponen elektronis ini disebut perangkat controller atau pengendali perangkat. Pada komputer atau PC, komponen ini biasanya berupa kartu sirkuit yang dapat dimasukkan ke dalam slot motherboard pada komputer. Perangkat mekanis berupa perangkat sendiri atau biasanya seperti ada port dalam motherboard ya, khususnya ada tulisan I/O. Nah, di situ merupakan komponen mekanis dan elektronisnya. Kartu pengendali biasanya memiliki sebuah penghubung. Beberapa pengendali dapat menangani 2, 4 atau bahkan 8 perangkat yang sejenis. Sistem operasi hampir selalu berhubungan dengan controller atau pengendali, bukan dengan perangkat secara langsung, dan sebagian besar komputer yang berukuran kecil menggunakan model bus tunggal untuk berkomunikasi antara CPU dan controller. Sedangkan mainframe yang berukuran besar umumnya menggunakan model yang berbeda dengan bus yang lebih banyak dan I/O channel. Selanjutnya ada input device. Input device ini digunakan untuk mentransmisikan data ke proses processing data dan storage hardware. Dan berikut beberapa contoh input device seperti keyboard, mouse, scanner, webcam, atau mikrofon. Selanjutnya ada output device. Output device merupakan device yang menghasilkan atau mengeluarkan data hasil dari proses pengolahan data dalam skema komputer yang bentuk hasil tersebut bisa berupa huruf, angka, simbol, atau sebuah gambar, suara, atau video. Dan berikut beberapa contoh output device, yaitu seperti monitor untuk menampilkan gambar, proyektor, printer, dan speaker. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi ini kurang baik. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.